Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin, asyhadu alla ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin semuanya yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, bisa selalu mengikuti kajian, khususnya kajian putusan tarjih. Kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu terkait dengan putusan tarjih dari hasil musyawarah nasional tarjih yang ke-26 untuk bagian pengobatan alternatif dalam perspektif Islam. Nah, bagian yang kedua kita akan membahas khusus terkait dengan ruqyah. Jadi ruqyah itu sebenarnya artinya doa. Bagaimana dalam pandangan majelis tarjih bahwa ruqyah itu dibolehkan selama tidak menyimpang dari tuntunan, tidak menyimpang dari syariat Islam. Sebagaimana dasar yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya dari Auf bin Malik al-Asja'i, diriwayatkan bahwa ia berkata, di masa jahiliyah kami biasa menggunakan ruqyah. Maka kami pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Kemudian Nabi menjawab, tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa menggunakan ruqyah selama tidak ada unsur syirik di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi pada dasarnya ruqyah itu dibolehkan selama mengada batas-batas tertentu, di antaranya adalah tidak mengandung unsur kesyirikan. Kemudian dijelaskan bahwa ruqyah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah di zamannya. Jadi yang pertama, Nabi memelihara diri dari gangguan penyakit setiap kali hendak tidur. Demikian pula saat orang sakit, beliau juga memohon dengan ruqyah sebagaimana yang diajarkan Jibril kepadanya. Hal ini dapat dipahami hadis berikut. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bila hendak tidur setiap malam, beliau merapatkan telapak tangannya, kemudian meniup ke dalamnya, kemudian membaca ke dalam kedua telapak tangan itu. Jadi di sini kan kemudian ditiup Rasulullah meniupnya, kemudian membawa ke dalam kedua telapak tangan itu surat Al-Ikhlas dibaca, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian beliau usapkan kedua telapak tangan tersebut ke seluruh tubuh yang dapat beliau jangkau. Jadi setelah kita bacakan itu kemudian diusapkan seluruh tubuh yang bisa dijangkaunya. Nah, kemudian setelah diusapkan ke seluruh tubuh, beliau mulai dari kepala, jadi wajah dan bagian depan tubuhnya, beliau lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Jadi Rasulullah setiap mau tidur meruqyah dirinya dengan membaca surat Al-Falaq, Binas, surat Al-Ikhlas, Falaq dan Binas ke dalam kedua telapaknya, kemudian diusapkan ke dalam seluruh tubuhnya yang bisa dijangkau sebanyak 3 kali. Ini salah satu bentuk ruqyah Rasulullah sebelum tidur. Kemudian juga Nabi menggunakan ruqyah untuk mengobati keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Nabi SAW mohon perlindungan untuk beberapa anggota keluarganya dengan mengusapkan tangannya dengan mengucapkan Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Hadis riwayat Bukhari sahih. Jadi Nabi
mohon perlindungan untuk beberapa anggota keluarganya dengan mengusapkan tangannya dengan mengucapkan Allahumma Rabbanas adil ba'sa dan seterusnya itu, yaitu ya Allah pemelihara manusia, hilangkanlah penyakitnya dan sembuhkanlah. Engkaulah zat maha penyembuh, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan daripadamu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Jadi doa ketika kita mendoakan orang sakit itu termasuk bacaan ruqyah yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau mendoakan keluarganya atau mendoakan orang yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga, Nabi menggunakan ruqyah saat menjenguk sahabatnya yang sakit. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Nabi datang menjengukku. Kemudian ia berkata kepadaku, maukah kamu aku obati dengan ruqyah yang dibawa Jibril kepadaku? Aku Abu Hurairah berkata, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, tentu saja mau wahai Rasulullah. Nabi berkata, dengan nama Allah aku akan meruqyahmu. Jadi Nabi mengatakan, Bismillahi arqika, wallahu yasfika min kulli da'in fika, min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Salasa maratin. Riwayat Ibnu Majah. Jadi Nabi meruqyah Abu Hurairah yang sedang sakit dengan mengucapkan Bismillahi arqika dan seterusnya, yang artinya dengan nama Allah aku meruqyahmu dan Allah akan menyembuhkanmu dari segala penyakit yang ada dalam dirimu dan setiap kejahatan yang ditiupkan dalam ikatan-ikatan atau buhul-buhul dari hasutan dan dari orang yang iri dengki. Jadi sebagaimana isi dari surat Al-Falaq itu. Jadi mohon perlindungan dari kejahatan tukang sihir, tukang tenung ya, yang dulu dengan cara mengikat satu ikatan ya. Mungkin sekarang ada bentuk-bentuk yang seperti pocongan dan sebagainya dikirim pada seorang dengan menggunakan jin ya, menggunakan jin atau sihir. Nah, kita boleh mengamalkan doa ini. Jadi doa bisa dihafalkan itu Bismillahi arqika wallahu yasfika min kulli da'in fika min syarrin nafasa fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini bacaan ruqyah Rasulullah ketika meruqyah atau mendoakan Abu Hurairah yang sedang sakit. Kemudian yang keempat, Jibril melakukan ruqyah untuk Nabi saat beliau sakit. Jibril melakukan ruqyah untuk Nabi pada saat beliau sakit. Dari Abu Sa'id diriwayatkan bahwa Jibril mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, apa kamu sakit? Lalu Nabi berkata, ya. Jibril berkata, dengan nama Allah saya akan meruqyahmu dari segala penyakit yang mengganggumu dan dari kejahatan jiwa dan mata pendengki. Allah akan menyembuhkanmu. Bismillah aku meruqyahmu. Ini lafalnya doa Jibril. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsi au ngainin hasidin ya kasidillah yasfika bismillahi arqika. Jadi ini lafal ruqyah Rasulullah. Kalau dalam istilah doa itu ada istilah ijazah lafal doa yang dibaca Jibril ketika mendoakan Rasulullah yang sedang sakit. Kemudian ada dicantumkan dalam putusan tarjih itu hadis yang memberikan rambu-rambu tentang praktek ruqyah yang tidak bertentangan dengan akidah Islam dan melarang bentuk-bentuk ruqyah yang bertentangan. Dari Zainab istri Abdullah, dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ruqyah, jimat dan pelet adalah kemusyrikan
Zainab bertanya, mengapa kamu nyatakan demikian? Demi Allah, saat mataku sakit, aku pernah pergi kepada orang Yahudi yang mengobatiku dengan jampi-jampi. Ketika diberi jampi-jampi, mataku terasa enak. Maka Abdullah berkata, itu dari setan. Dia telah mencelakkan dengan menggunakan kekuatanmu. Jadi ada celak. Celak menggunakan kekuatannya ketika kamu sedang diberi jampi-jampi. Jadi menggunakan jin, menggunakan setan. Maka ia hilangkan penyakitnya. Sebenarnya bagimu cukup memohon sebagaimana doa Rasulullah SAW, adhibil ba'sa, Rabbanas, isfi, antas safi, la sifa'ai la sifa'uka, sifa'ala yughadiru sakoma. Mestinya kamu hanya berdoa sebagaimana doa Rasulullah, hilangkan mara bahaya wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah penyakitku, engkau zat yang menyembuhkan, tiada obat yang dapat menyembuhkan melainkan obatmu, ia adalah obat yang tiada meninggalkan penyakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dalam hadis ini ada satu batasan, ya, boleh kita meruqyah, boleh kita berdoa mohon kesembuhan dengan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Tidak boleh kita mendatangi seorang yang katakan sekarang dukun atau tabib atau siapa saja yang menyembuhkan sakit penyakit itu dengan menggunakan pertolongan jin atau setan. Itu enggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian hadis yang kedua yang dipakai rambu-rambu ini dari Jabir diriwayatkan bahwa ia berkata, saya memiliki paman yang mengobati dengan ruqyah dari sengatan kalajengking. Kemudian Nabi SAW melarang ruqyah. Kemudian Jabir berkata, kemudian pamannya mendatangi, ya ini dari Jabir ya, kemudian pamannya mendatangi Nabi dan berkata, ya Rasulullah, engkau telah melarang ruqyah, sementara aku mengobati dengan ruqyah atas sengatan kalajengking. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang mampu di antara kalian memberikan manfaat kepada saudaranya, maka laksanakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi boleh. Jadi kita meruqyah atau mendoakan, ya, orang yang sedang tersengat kalajengking atau mungkin ya, ular atau mungkin juga tawon, ya, lebah, kemudian kita doain, ya, kita bacakan doa akan kesembuhan, kemudian kita usapkan dalam, ya, yang sakit itu. Ini ruqyah yang pernah dilakukan oleh pamannya Jabir kepada Jabir ketika tersengat kalajengking, dan itu dibolehkan Rasulullah. Kalau memang kamu bisa, ya silahkan saja laksanakan, nggak apa-apa. Ya, kemudian yang terakhir hadisnya yang dipakai dari Auf bin Malik, ya, Asy-Syajai, diriwayatkan bahwa ia berkata, di masa jahiliyah kami biasa menggunakan ruqyah. Maka kami pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Kemudian Nabi menjawab, tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa menggunakan ruqyah selama tidak ada unsur syirik di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Ini sudah kita baca pada awal tadi. Dengan demikian ruqyah itu diperbolehkan dalam Islam, sebagai kesimpulannya diperbolehkan dengan catatan pertama tidak mengandung syirik, ya, tidak mengandung bid'ah dan khurafat, ya, jadi tidak boleh kalau mengandung kesyirikan. Kemudian yang kedua tidak berbahaya atau membahayakan. Jadi jangan meruqyah dengan cara-cara yang berbahaya, ya. Kemudian yang ketiga tidak menggunakan unsur jin atau makhluk halus lainnya. Ini sebagai putusan tarjih tentang pengobatan ruqyah, ya, dengan menggunakan ruqyah, yaitu dengan doa atau bahasa kita jampi-jampi, tapi harus sesuai dengan tuntunan Nabi, artinya yang pernah dilakukan Nabi, doa-doa yang pernah digunakan Nabi untuk mendoakan orang yang sedang sakit atau mendoakan dirinya sendiri. Jangan pakai mantra-mantra dalam bahasa Jawa, kemudian menghadirkan jin atau setan, kemudian juga menggunakan sarana-sarana sesaji, itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Ruqyah
yang menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian putusan tarjih terkait dengan ruqyah. Insya Allah itu bermanfaat bagi kita karena banyak warga Muhammadiyah yang belum memahami putusan tarjih terkait dengan pengobatan alternatif dan juga terkait dengan ruqyah. Oh, ternyata ada putusan tarjih yang terkait dengan pengobatan alternatif dan juga terkait dengan ruqyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf ada kurangnya. Nasrun minallah wa fadl qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.